Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini IHSG-nya berhasil retest resistan yang sebelumnya di breakdown ya, menjadi support yang dijebol. Walaupun hari ini belum berhasil ngelewatin resistan sebelumnya di 6950, namun pergerakan dari IHSG di hari kedua bursa tahun 2023 ini teman-teman menandakan bahwa eh, mulai muncul yang adanya January Effect. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk langsung ke bahasan dulu, yaitu IHSG-nya. Ini adalah pergerakan dari IHSG, singkat saja bahwa hari ini IHSG berhasil bermain cantik, berhasil break resistan 6883 teman-teman, meninggalkan supportnya kemarin di 6826 dan break 6883, dan 6883 ini sebelumnya adalah merupakan resistan dan berhasil ditembus. High hari ini adalah di kisaran 6908. Karena resistannya 6883 berhasil di break, maka saat ini itu adalah menjadi supportnya dari IHSG 6883, kemudian resistan candlenya 6910, kemudian resistan berikutnya di 61,8 adalah di 6940. IHSG cantik bermainnya hari ini karena berhasil tutup di atas 50 retracement. Ini bagus ya untuk pergerakan dari IHSG-nya. Nah, pergerakan dari IHSG sebagus ini teman-teman, walaupun belum semuanya saham-saham secara beragam naik, namun setidaknya ini bisa menjadi tanda bahwa January Effect ini mulai datang. January Effect adalah satu efek dari kenaikan saham-saham yang dibuang bulan sebelumnya atau bulan Desember ya. Jadi mungkin saya nanti akan ngebahas saham-saham apa saja sih yang sudah turun dalam, dan di Januari ini harapan kita adalah saham-saham ini akan melakukan efek Januari efek itu ya teman-teman. Nah, pergerakan dari IHSG yang bisa break resistan ini adalah karena dorongan dari mover market atau dorongan dari saham-saham penggerak bursa teman-teman. Dominasinya hari ini adalah banyak yang naik. BCA sih nggak bergerak ya. Big Four belum ada yang bergerak ya teman-teman. BBNI saja. Big Four ada big cap banking yaitu BCA, Bank Mandiri. Bank Mandiri masih BCA, Bank Mandiri masih belum bergerak. Kemudian BCA BRI maksud saya. Kemudian Bank Mandiri tipis aja 0,7, BNI hanya naik 0,54. Jadi Big Four banking masih belum kemana-mana. Pergerakan hari ini di move oleh pergerakan saham-saham terkait telekomunikasi teman-teman, yaitu ada Telkom ya. Telkom naik 1,57% atau naik 60 poin. Ini teman-teman sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk Telkom ini teman-teman harus lihat GoTo ini juga naik. Kemudian terkait consumer, ICBP, MRT naik juga. Kemudian Kalbe Pharma, dan juga yang masih ngedrive pergerakan dari harga saham-saham terkait metal terutama adalah yang punya emas adalah MDKA. Ini karena harganya dari emas sendiri sudah juga masih naik ya. Kemudian Cepin juga masih melanjutkan kenaikannya, demikian pula untuk Kalbe Pharma. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk chart dari mover market atau chart dari saham-saham penggerak bursa ya teman-teman. Dari saham-saham penggerak bursa, chartnya memang beberapa sudah mulai bagus. Yang saya sampaikan tadi bahwa Big Four banking masih belum pada kemana-mana, mungkin belum, istilahnya ini masih pemanasan ya. Ini masih pemanasan adanya January Effect, tapi setidaknya ini merupakan tanda bahwa market kita ada respon respon dari sebelumnya, yang mana banyak saham-saham yang dibuang di bulan Desember begitu. Jadi untuk Big Four banking, BCA belum kemana-mana. BRI juga sebenarnya tadi sempat naik tapi turun lagi. Kemudian Bank Mandiri masih belum jalan juga. BNI sedikit ada rebound. Nah, untuk BNI ini teman-teman bisa lihat bentuknya secara chart ini cukup bagus ya. Kalau dia rebound sepertinya cukup menarik. Ya, ini kita bisa lihat untuk BNI ini resistannya ada di 9.300, 9.430, target 9.520 ya. Yang lainnya apa yang coba kita cek,
ini juga untuk Bian masih belum ada pergerakan, dia kan retracement dari kenaikannya. Nah, kemudian Telkom, pertelkoman bagus sekali ya teman-teman. Ini nanti akan saya bahas tersendiri juga. Unilever masih belum, dia doji, butuh konfirmasi besok. Untuk Adaro masih melanjutkan penurunannya, memang targetnya ada di 344 ya teman-teman, 3.400-an Adaro. SCBP ada kenaikan juga walaupun setelahnya terkoreksi, nanti akan saya bahas tersendiri. Lainnya juga sama, MDK juga nanti pokoknya akan saya bahas secara tersendiri supaya lebih jelas teman-teman. Nah, kalau kita lihat hari ini untuk mover untuk indeks maksud saya regional atau bursa regional cukup bagus ya. Kita bisa ngelihat Eropanya ini di atas 1 semua kenaikannya, kemudian Nikkei-nya maksud saya Hang Seng-nya 1,8 naik 2%-an, dan untuk Amerika masih belum ya, masih belum buka. Kemudian untuk Dow Food-nya, futures-nya dari Amerika masih hitungannya masih cukup bagus. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas, teman-teman bisa ngelihat untuk harga crude oil kemarin sempat di 80. Jadi ya kisarannya masih di 80. Ini yang ngedrive saham-saham yang terkait minyak pada naik. Medco, Elsa nanti akan saya bahas. Kemudian untuk natural gasnya masih turun ya, natural gas masih turun. Untuk coalnya di kisaran hitungannya masih sama lah, 390 atau coal di sekitar 390, 380-an teman-temannya. Dari sini terbaca 390, 380-an. Nah, ini yang emas masih cantik sekali, 1832 per troy ounce. Ini yang ngedrive saham-saham yang terkait emas akan naik ya teman-teman. Kemudian permetalan juga secara harga masih pada tinggi. Kita lihat dulu untuk DXY atau pergerakan dari pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolarnya mengalami kenaikan ya teman-teman, jadi mesti waspada. Biasanya kalau indeks dolar mengalami kenaikan, ini US 10 years bond-nya juga mengalami kenaikan. Sangat mungkin seperti itu, dan juga saham bisa mengalami penurunan. Tapi ini untuk menjadi warning kita aja dulu, karena DXY-nya terjadi rebound dan break dari resistannya. US 10 years bond sendiri memang kemarin sempat naik, dan ini adalah retracement. Kemudian ini sudah saya bahas, ini adalah maksud saya ini adalah komoditi indeksnya masih dalam rentang yang sama. Ini adalah indeks kecemasan pasar juga masih dalam pergerakan yang sama. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke saham-saham yang bergerak hari ini. Saham apa saja yang bergerak hari ini? Kalau kita lihat hari ini banyak banget sektor yang bergerak ya, sektor yang bergerak. Kalau kita urutkan, apa saja sih sektor yang hari ini bergerak? Ada infrastruktur, nanti akan saya bikin urutan sahamnya. Itu ada XL, Pren ya, Jcon, Isat. Ini semua lebih terkait ke saham-saham yang terkait telekomunikasi, termasuk TBIK, TOWR begitu. Kemudian dari Basic, IDX Basic ada, ini beberapa tidak saya kenal. Di sini ada juga beberapa saham yang saya bahas naik ya, BRPT, MDKA teman-teman. Nah, BRPT, MDKA ini kalau teman-teman lihat BRPT-nya naik 5%, kemudian waran terstrukturnya naik 20%. MDKA naik berapa persen, itu biasanya waran terstrukturnya bisa naik lebih tinggi ya teman-teman. Kemudian sektor ini health, ada Prime, ada Mika juga masih bergerak, tapi Mika ini kan saham-saham tradingan begitu, naik turun volatilitas tinggi. Kalbe Pharma juga, kemudian Mes BUMN, BRIS ya, secara umum pokoknya nanti akan ketemu saham-saham yang sama ya teman-teman. Secara umum akan ketemu saham-saham yang sama karena memang pergerakannya begitu, jadi mungkin nanti akan lebih enak di bahasan saya aja. Intinya di sini mulai banyak saham-saham yang bergerak naik. Oke, baik teman-teman, saya udah simpulkan beberapa saham yang kemarin yang hari ini saya bahas. Nah, kita lihat sekilas dulu untuk saham-saham yang kemarin kita bahas. Nih ada Medco naik ya. Kemudian Elsa juga masih naik pelan, kemudian Isat naik, Telkom juga naik ya. Kemudian TOWR naik, XL naik, JSMR masih naik. Jadi saham yang saya bahas kemarin banyak yang naik ya teman-teman. Semoga teman-teman sudah positioning. Java juga naik, Cepin juga naik ya. Ini yang saya bahas kemarin ya, 3 Januari. Itu 4 Januari ya, yang 3 Januari ini Medco ya.
Elsa, TOWR ya, kemudian Excel, Telkom, BBKP turun ya, Akses masih belum bergerak. Akses sendiri sebenarnya tadi naik tapi terus balik arah ya. Bird-nya terkoreksi. Jadi ini pelajaran untuk teman-teman, walaupun mungkin saya ada banyak pilihan beberapa saham, tapi saat ini untuk January Effect ini tekankan pada saham-saham blue chip ya, yang berfundamental bagus, dan juga saham-saham blue chip yang intinya saham-saham mover index seperti itu ya. Kemudian JSMR juga masih lanjut naik, kemudian Java juga masih lanjut naik. Nah, kalau tadi adalah saham-saham yang kemarin saya bahas ulang. Nah, hari ini akan saya tambahkan beberapa saham. Intinya saham-saham yang kemarin masih bagus, saya tidak akan lupakan, karena satu saham itu yang benar-benar bergerak, itu dia tidak akan bergerak hanya sehari 2 hari, teman-teman. Biasanya kenaikannya akan lanjut. Dan ini namanya adalah January Effect. Jadi ini banyak saham-saham yang di Desember kemarin banyak dibuang, maka biasanya di Januari ini saham-saham yang udah tertekan dalam sekali ini bisa jadi akan rebound. Nah, saya akan masih melanjutkan beberapa saham ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah Medco, teman-teman. Medco masih melanjutkan kenaikannya. Hari ini tertahan di 50 retracement ya. Hari ini dia tertahan di 50 retracement, which is ini bagus sekali. Kalau teman-teman lihat Medco sendiri sebenarnya kemarin kan udah jelas sekali ya, dia ada satu perkiraan super di situ ya. Terus kemudian secara tren kita juga bisa ngelihat bahwa hari ini secara arah untuk Medco udah bagus, birunya udah nongol, tinggal hijaunya aja. Ini start awalnya begitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat momentumnya belum begitu tinggi. Namun kalau teman-teman tidak menggunakan indikator ini, atau teman-teman hanya menggunakan Fibonacci, saya rasa teman-teman sudah berani masuknya kemarin-kemarin ya, ketika harganya sudah mulai break dari 0 sampai 38, karena area hijau ini adalah area terbaik untuk membeli. Dan sekarang harganya udah di 50 retracement, tuh mungkin untuk teman-teman yang belum positioning harap berhati-hati dulu aja, karena kenaikan dalam 2 hari ini udah begitu kenceng. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan untuk Elsa ya. Elsa ini baru 2 hari bermain di 0 sampai 23 retracement ya, 0 sampai 23 retracement. Kemudian ini juga secara resistan masih baru sampai di 320 resistan pertama, resistan kedua 326, resistan berikutnya 330. Nah, apabila Medco ini berhasil ngelewatin 331, teman-teman, saya akan bikinkan target berikutnya untuk Medco. Itu adalah di sini. Target berikutnya untuk 50 retracement-nya dari Medco itu adalah di sini, teman-teman, di 355. Nah, sementara ini saya kembalikan dulu ke sini ya. Jadi pokoknya target sementara di Medco ini adalah di 332 dulu, 332 dulu ya, 330-an dulu. Kalau itu bisa lewat, nanti the next-nya 50 retracement-nya itu ada di resistan candle sebelumnya. Ini yang saya dapat dari Fibonacci yang tadi. Nah, berikutnya adalah Indosat, teman-teman ya. Ini adalah melanjutkan konsolidasi yang kemarin. Memang kemarin nggak saya bahas karena dia konsolidasi di 50 retracement. Namun setidaknya hari ini untuk Indosat berhasil lewatin 50 retracement-nya dan juga berhasil ngetes MA200-nya. Which is ini penting karena MA200-nya adalah merupakan batas antara bull yang bahkan di bagian atas dan bear yang berada di bagian bawah. Jadi teman-teman bisa perhatikan Indosat, karena dalam sektor-sektor yang terkait telekomunikasi ini hari ini banyak naik. Secara tren udah bener, Indosat tuh mulai bener trennya itu dari 21 Desember, teman-teman. 21 Desember itu Indosat tuh trennya bener ya, dari 560 sampai 630. Jadi ini sudah banyak bergerak naik ya untuk Indosat ini. Kemudian untuk berikutnya adalah Telkom. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa secara indikator ADX Telkom di merah yang gede ini arahnya adalah tren kuat turun. Nah, saat ini memang kalau kita lihat Telkom ini arahnya udah mulai bener, namun momentumnya masih belum kuat ya, teman-teman. Bisa dilihat dari belum munculnya momentum di atas 20, atau momentumnya sekarang masih di kisaran 15. Tapi setidaknya ini memang agak telat sih. Kalau teman-teman menggunakan indikator memang agak telat, karena indikator itu kan butuh konfirmasi, apalagi kalau dibatasin di 20 ya. Di 20 tuh yang warna merah ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bener-bener pure masuk tanpa dibumbuin indikator, maka teman-teman bisa seperti yang saya gunakan, yaitu menggunakan seperti ini, menggunakan Fibonacci, di mana kita akan tahu bahwa 0 sampai 23 ini adalah merupakan area spekulatif buy. Bisa melakukan entry di situ, namun setidaknya teman-teman harus hati-hati. Namun yang harus menjadi perhatian kita adalah
walaupun di speculative buy, tapi ini adalah bulannya bulan naik seperti itu teman-teman. Biasanya di Januari ini kecenderungan saham-saham terutama blue chip yang bagus-bagus dia akan bergerak. Jadi harus lebih agak berani begitu untuk di bulan ini. Kemudian TOWR teman-teman, TOWR 2 hari melesat udah sampai di 50 retracement-nya. Ya, jebol dari 23,6 sebentar saja dia udah berhasil lewatin 38 dan 50 retracement. Jadi sementara kita perhatikan aja dulu bagi yang belum positioning karena saat ini dia berada di 50 retracement. Akankah dia lanjut langsung besok ataukah dia harus konsolidasi begitu? Oke, kemudian Excel teman-teman. Excel berhasil ngelewatin 50 retracement, berhasil ngelewatin resistan candle berikutnya ya. Ini saya akan gambarkan dulu. Ini adalah target pertama yang berhasil dilewatin. Terus kemarin juga udah saya sampaikan Excel target berikutnya dia ada di sini teman-teman ya, di sini di 50 berikutnya. Nah, hari ini itu sebenarnya dia kan berhasil ngelewatin 50 retracement yang bawah yang saya tandain ini dan juga dia udah testing di 50 retracement tren besar. Dan sudah balik arah, jadi teman-teman harus hati-hati dulu untuk besok. Tapi kalau misalkan regionalnya mendukung dan sektor-sektor terkait telekomunikasinya juga pada naik, ada kemungkinan dia akan berhasil ngelewatin 50 retracement. Jadi kita perhatikan aja dulu teman-teman. Kemudian Jasa Marga juga masih melanjutkan kenaikannya ya. Memang kalau masanya bullish itu memang kadang saham itu larinya bareng-bareng, arahnya juga pada arah yang sama semua. Ini untuk JSMR bagus sekali, berhasil melewati 50 retracement dan saya udah targetkan berikutnya di 50 retracement berikutnya dalam tren yang lebih besar itu di sini di 3445. Jadi sekarang target di 3130 sudah berhasil dilewatin. Next targetnya adalah di 3430 ya teman-teman, 3430. Kemudian Java Perayaman ya berhasil lewatin 38 retracement sampai di 50 retracement. Jadi sementara besok dicek dulu aja karena di 50 retracement ini dia berhasil sampai tapi balik arah, belum maksimal ya, belum maksimal, kita tandain dulu. Dan kalau misalkan dia berhasil melewati 50 itu, maka the next targetnya akan saya bikinkan di sini. Jadi sementara perhatikan 1370, kalau itu bisa lewat nanti the nextnya adalah di 1420 untuk Java. Cepin juga demikian teman-teman ya, memang masanya bullish ini pada bareng-bareng semuanya. Nah, kita lihat si Cepin ini terkoreksinya terbatas kemarin ya. Jadi kalau dibuat seperti ada trend channel kira-kira begitu. Jadi saat ini dia rebound dari 38 retracement, resistan berikutnya 5770 tadi sempat dites. Berikutnya resistan dia kita gunain yang ini aja. Resistan berikutnya 5830, kemudian 6025 ya teman-teman untuk Cepin. Nah, untuk BBN ini adalah saham terkait Big Four Banking yang koreksinya cukup dalam. Saat ini udah mulai rebound, resistan pertama 9300, resistan berikutnya 9430, 50 retracement-nya 9530 ya teman-teman. Nah, kemudian terkait emas teman-teman, terkait emas ini adalah saham-saham yang terkait emas. Ada MDKA sudah berhasil naik lagi ya, dia kan istilahnya rebound dari supportnya. Namun harus diperhatikan teman-teman, di area sabuk yang berwarna hijau ini adalah 50 retracement-nya dari si MDKA. Apakah akan alot di situ? Kita lihat aja. Karena memang kalau di harga sekarang jadi kurang menarik karena ini adalah merupakan resistan yang beberapa maksudnya resistan yang cukup kuat untuk ditembus. Jadi balik arah seringnya dari arah itu. Terkait emas juga BRMS, tapi ini mungkin menjadi priority yang keberapa teman-teman. Saran saya sih prioritinya tetap di big cap seperti itu ya. Nah, BRMS ini rebound dari dasar untuk rebound dari support, maksud saya untuk ini aja, untuk apa istilahnya, informasi ke teman-teman saja karena bentuknya ini kan dia masih ada seperti sebelumnya kan, bentuknya kan seperti konsolidasi begitu dan dia ada di box atas di sini, breakdown dari box atas membentuk box bawah. Nah, sementara dia harus bisa lewat dari 174 dulu ya. Kemudian PSAB juga yang terkait emas juga ya. Jadi saya sampaikan aja untuk informasi teman-teman aja. Namun mungkin teman-teman bisa untuk membuat priority sahamnya ya.
Nah, ini dia ketemu resistan di 115 dan resistan berikutnya atau targetnya ada di 119. Kemudian BRPT teman-teman, ini kemarin saya sampaikan masih konsolidasi, ternyata hari ini break ya. Hari ini break, coba kita tarik dulu. Nah, ini hampir break ya teman-teman, hampir break. Resistan pas ya, dia di resistan ada di 816. Berikutnya 850, 854, 870 itu resistannya dia semua. Kemudian ini coba saya cuplikan saham yang terkait CPO ya. Terkait CPO. CPO masih di berapa ya? Tadi udah saya bahas ya. Coba kita tengok dulu untuk harga CPO ya. Oh, saya belum bikin ini CPO-nya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya untuk CPO-nya 4250, jadi dia naik. Jadi sepertinya kita juga harus lihat saham-saham yang terkait CPO karena memang CPO-nya naik ya teman-teman. CPO-nya naik, oke nggak apa-apa, kita bahas saja untuk saham-saham yang terkait CPO. Ini untuk Astra Agrolestari dia ada kenaikan, jadi mungkin saya langsung ke saham-saham yang terkait CPO aja, sawit aja. Astra Agrolestari dia ada kenaikan ya teman-teman. Kita coba tengok dari tren paling kecil aja karena dia long down trend ya. Dia long down trend. Jadi kita mesti breakdown dari tren yang paling kecil aja dulu. Kira-kira begini aja. Resistan dia ada di 8280, 8238, 8560, targetnya di 88 ya, 8800, sekaligus merupakan 23,6 retracement dari tren besar. Nah, kalau sawit yang lain gimana? Ya ini cukup menarik ya, L-shape ya. L-shape juga menarik, teman-teman bisa perhatikan. Ini udah mulai pada rebound semuanya. Mungkin saya perlu hapus, kita gunain tren yang paling kecil aja. L-shape mulai ada rebound teman-teman, ini berhasil sampai di 1044, itu adalah merupakan resistan dia yang pertama. Targetnya ada di 50 retracement di 1070. Kita cek dulu SSMS, juga ada potensi rebound nih teman-teman bisa perhatikan. Ada potensi rebound juga. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya sepertinya belum ada ya. Oke, kemudian saya lanjutkan saham berikutnya adalah ICBP teman-teman. Ini memang tidak begitu menarik karena retracement-nya kemarin kan hanya sampai di 38. Dia memang overshoot sampai 61 tapi sebentar aja tarik 38 dan istilahnya koreksi dia dalam tren kecil ini hanya ringan aja ya. Koreksi dia hanya ringan aja, secara pergerakan masih sangat bagus. AMRT juga akhirnya dia berhasil naik lagi. Padahal kemarin kan sempat turunnya dalam ya. Dari 3000 sampai 2200, reboundnya dia udah sampai di 2900 lagi. Kemudian ini adalah terkait Kalbe Farma, saham-saham farmasi juga. Ini secara koreksi tipis aja, hanya sampai di 38 retracement, dan di 38 retracement ini dia rebound dari 38 retracement. Jadi secara tren apabila lanjut ngelewatin 2180, ini tren kenaikannya akan kuat berlanjutnya. Kemudian GoTo walaupun kurang begitu bagus, kita pantau saja karena ini termasuk saham yang ditekan dalam sekali di bulan Desember ya teman-teman. Di bulan Desember termasuk saham yang ditekan dalam. Oke, saya rasa itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan bahwa IHSG-nya breakout resistan, banyak saham naik, tanda-tanda Januari efek mulai datang.